Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah alamin kita bisa ketemu malam ini. Malam ini adalah pertemuan seharusnya pertemuan kedua, pertemuan yang pertama dengan mentor. Nah, pertemuan kali ini live via Zoom yang akan materinya itu terkait perawatan anak. Jadi selama 90 menit ke depan, teman-teman akan mendapatkan soal-soal perawatan anak yang akan dibawakan oleh Nurse Jasman. Nurse Jasman spesialis perawatan anak. Jadi nanti selama 90 menit itu teman-teman akan membahas soal jawab, bahas, dan seterusnya sampai selesai. Nah, manfaatkan kesempatan ini untuk teman-teman bertanya terkait kebingungan-kebingungan yang dirasakan selama tryout kemarin, dan apabila soal yang didapatkan pada saat pembahasan hari ini, teman-teman masih belum puas nih, belum ngeh terkait soal-soal tersebut. Monggo banget terkait teori juga silahkan, kalau misal masih ada kebingungan terkait keperawatan. Gitu ya. Nah, untuk itu sudah masuk juga Nurse Jasman di room ini. Saya persilahkan Nurse Jasman untuk menyapa adik-adik kita dari Politeknik Karya Husada dan sekaligus mengambil alih forum malam ini. Monggo silahkan Nurse Jasman. Oke, terima kasih Nurse Seri. Silahkan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bapak. Oke, mohon maaf, ini di saya saja yang putus-putus atau memang jaringan kita semua seperti ini? Tidak putus-putus, Pak. Tidak putus-putus, Pak. Siap, saya izin off cam ya. Baik, Bapak. Sorry. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, jadi nanti seperti biasa ya, ada soal, kita beri waktu 1 menit, kemudian silakan adik-adik atau rekan-rekan menjawab. Setelah menjawab nanti kita bahas ya. Tapi saya mohon keaktifannya, kalau memang masih ada yang bingung, silakan kita diskusikan. Ya. Nanti saya timer setiap satu soal dikerjakan maksimal 1 menit. Bisa dipahami? Paham, Bapak. Oke, siap. Kirim jawabannya di mana, Nurse Jasman? Di kolom chat. Oke, siap. Baik, silakan soal pertama.
Bapak izin bertanya, kirim jawabannya itu ke semua orang apa ke Bapak saja? Oke, kirim jawabannya ke semua orang ya. Waktunya sudah 1 menit, silahkan diketik di kolom chat. Jawabannya apa? Oke, baik. Tadi mayoritas jawabannya C ya. Ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa jawabannya C, dan sebagian menjawab B juga. Oke. Silahkan, ada yang mau berpendapat kenapa jawabannya C, kenapa jawabannya B. Ada lagi yang menjawab A. Oke. Ulil, kenapa dari jawaban C diganti jadi B? Oke Pak, alasan saya mengganti jawaban ke B itu melihat dari kondisi anaknya tersebut, kan anaknya tampak murung, tidak mau makan, menolak berbicara, dan menolak ketika melakukan dilakukan tindakan oleh perawat Pak. Nah dia, menurut saya itu adanya lingkungan yang asing Pak. Oke. Kalau yang jawab C, Ulil juga deh. Kenapa tadi jawabannya C? Sempat terlintas jawabannya C. Karena dia pas menolak tindakan Pak yang dilakukan oleh perawat Pak. Tapi itu juga belum itu Pak, masih ragu gitu Pak. Oke. Jadi kata kuncinya dari lingkungan yang asing ya. Kemudian tindakan, izin kita azan dulu ya. Baik, Pak.
Baik, eh, silakan Ulil dilanjut yang tadi. Kenapa beralih dari B ke C? Dari C ke B. Maaf Pak, bisa ulangi pertanyaannya Pak? Tadi kan Ulil jawabannya C. Nah, C itu kira-kira kata kuncinya apa? Kemudian berubah jadi B. Nah, di B itu kira-kira kata kuncinya apa? Menurut pendapat Ulil. Pak, saya izin menjawab. Ya. Tadi kan saya sempat menjawab C, cemas terhadap orang asing itu karena si anak itu di poin terakhir itu menolak ketika akan dilakukan tindakan oleh perawat, Pak. Jadi saya Oke. sempat mikir jawab itu, Pak. Tapi itu belum yakin, Pak. Terus kenapa jadi beralih ke B? Karena saya nggak yakin itu, saya lihat lagi pertanyaannya, Pak. Saya cermat. Seperti itu, Pak. Oke, berarti yang kata kunci untuk lingkungan yang asing ini yang mana? Mencakup semuanya, Pak. Oke, mencakup semuanya ya. Jadi ada jawaban C, B. Tadi ada yang menjawab A. Siapa? Yang menjawab A adalah Emma Laila Sari. Kenapa Emma menjawab A? Iya Pak, izin menjelaskan. Gak baca soalnya dengan teliti sih Pak, hanya baca penyebab utama anaknya. Terus pas aku lihat pernyataan ibunya mengatakan anaknya ingin segera sembuh dan kembali ke sekolah. Jadi aku berpikirnya responnya itu karena dia ingin kembali ke sekolah gitu, maksudnya sakit terus ingin sembuh ke sekolah. Salah sih Pak. Belum tentu. Ya. Oke. Oke. Konsep hospitalisasi pada anak itu apa saja? Ada yang bisa menjelaskan? Atau ada yang masih ingat? Ya, baik. Di jawabannya sebenarnya sudah ada ya, ada kehilangan kontrol, kemudian takut akan cedera tubuh, kemudian perpisahan dengan orang terdekat. Nah, jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah perpisahan dengan teman sebaya. Kenapa? Karena ada kata kuncinya. Yang pertama adalah usianya sudah 6 tahun. Berarti dia sudah ada di masa presekolah atau sekolah. Ya, jadi dia sudah punya teman pergaulan. Nah, kemudian statement terakhir yang mendukung bahwa usia 6 tahun ini hospitalisasinya disebabkan oleh perpisahan dengan teman sebaya adalah benar kata Emma bahwa ibunya mengatakan anaknya ingin segera sembuh dan kembali ke sekolah. Ya, jadi nanti jangan terkecoh. Kalau misal takut akan cedera tubuh, berarti harus ada kata-kata misal mau diinfus, mau ditusuk, pasiennya takut. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik, Pak. Kalau untuk cemas terhadap orang asing atau terhadap lingkungan biasanya pada bayi ya, pada anak-anak kecil karena kan dia pada fase masih takut akan orang lain ya, atau misal balita. Makanya biasanya kita pakai pihak ketiga. Jadi kita tidak langsung ke anaknya, tapi kita pakai pihak ketiga dulu. Kita akrab dulu nih sama ibunya atau sama siapanya yang si anak ini deket ya, baru ke anaknya. Karena si anak akan berpikir bahwa oh ini bukan orang asing. Dia sudah akrab dengan ibu saya, berarti dia teman ibu saya.
gitu ya. Baik, nomor 2 silahkan 1 menit. Oke, baik. Rata-rata menjawab D semua ya. Andini bisa menjelaskan kenapa menjawab D? Karena di soalnya bilang anaknya belum bisa duduk, hanya tertidur saja, Pak. Padahal umurnya udah 1 tahun. Terus, ya gitu. Berarti gangguan pertumbuhan dan perkembangan dong. Karena 1 tahun dia hanya bisa duduk. Belum bisa merangkak dan sebagainya. Ada yang bisa menjelaskan lagi? Saya Celin, Pak, mau Iya, menjelaskan. silakan Selin. Di situ kan pertanyaannya masalah keperawatan utama. Di mana masalah keperawatan utama ini kita harus mencari yang paling mengancam nyawa. Di situ ada kesadaran menurun dan sunset eyes sign kayak matanya mendelik ke bawah jaringan cerebral, di mana adanya gangguan sirkulasi pada jaringan otak. Oke, sudah tepat ya. Jadi tidak perlu dibahas kembali. Jadi jawabannya adalah D. Risiko gangguan perfusi jaringan cerebral. Kalau yang tadi dijelaskan oleh Adinda, itu lebih ke gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Bisa diangkat, ya. Kemudian intoleransi aktivitas atau gangguan mobilitas fisik tidak, defisit nutrisi tidak, ya. Yang E juga bisa diangkat, cuma balik lagi ke pertanyaannya, masalah keperawatan utama. Mana sih yang paling mengancam nyawa? Ya, jadi jawabannya adalah D. Terima kasih. Lanjut ke nomor 3. Silahkan 1 menit. Baik, sudah pada menjawab semua, hampir semua jawabannya A. Rahayu, kenapa jawabannya A? Ada Rahayu? Pak, maaf Pak, Sahayu maksudnya Pak. Oh, Sahayu, sorry, iya. Mohon maaf, Sahayu.
Iya, baik. Alasan saya menjawab A, karena di soalnya ini sudah dijelaskan ya, kalau semisal, eee, balita laki-laki ini demam sudah 3 hari, terus, kalau semisal anak kejangkan itu diawali dari demam. Jadi, saya ambil Mhm. hipertermia, Pak. Oke. Kurang lebih kayak Selain gitu. kejang demamnya, dari mananya? Kata kunci lainnya selain kejang demam? Oh, suhu tubuh yang naik. Oke, jadi suhu tubuhnya 39 derajat dengan riwayat kejang demam. Otomatis kita ngangkat hipertermi. Karena kan kejangnya dipicu oleh demamnya, ya. Sedangkan Ya, pada baik. kasus anaknya lagi demam, suhu tubuhnya 39 derajat Celcius. Oke, sudah tepat, bagus. Lanjut, nomor 4, silahkan. Pada dek semua ya. Winingsih bisa Bapak maaf, izin jawab. iya. Saya memilih jawaban B karena pasien di sini dengan keluhan bengkak pada muka, sakit kepala dan berat badan secara meningkat secara drastis. Di sini si anak laki-laki bernama odemir suhu tubuh dan hasil laboratoriumnya protein urin segitiga. Jadi masalah keperawatannya kelebihan pemberdayaan. Oke, jadi masalah keperawatannya adalah hipervolemia ya, atau kelebihan volume cairan. Ini soalnya tidak ada pengecoh, semua mengarah ke kelebihan volume cairan. Jadi saya pikir gampang. Lanjut ke soal nomor 5, silahkan.
Baik, Listia, silahkan dijelaskan kenapa jawabannya D. Ada Listia? Ada Bapak, Kenapa jawabannya D, Listia? karena kan bayinya kan riwayat persalinannya usia 32 minggu Pak. Terus yang kedua, bayinya tampak lemah. Terus lefat hisap dan menelannya juga lemah. Oke, tepat ya. Usia gestasinya masih 32 minggu, dia masih prematur, kemudian refleks hisap dan menelannya lemah. Sedangkan jawaban yang lain, itu butuh refleks hisap yang bagus, baik menyusu langsung, sendok, pipet, maupun dot. Ya, jadi jawabannya adalah menggunakan OGT. Baik, silakan nomor 6. Baik, jawabannya terbagi dua antara A dan C. Yang menjawab A, kenapa? Ada yang bisa menjelaskan tanpa ditunjuk? Oke, ada. Maria Ulfa, kenapa jawabannya C? Iya Pak, kan di situ kan udah ada hasil pengkajian, stomanya merah muda, terus perawatnya kan udah nyiapin alat, udah cuci tangan. Jadi langkah selanjutnya bersihkan kulit sekitar stomanya Pak. Oke, kalau untuk SPO, ya, yang jawab A dulu. Kenapa jawabannya A? Maria Ulfa jawabannya C kan ya? Oh, ada lagi yang jawab B. Iya Pak, aku C. Oke, sip. Emma, kenapa jawabannya B, Mak? Kan ini sudah menyiapkan alat, lalu membuka kantong stoma. Seingat saya sih, sebelum kita membuka, kita ukur dulu nggak sih? Ukur dulu kantongnya berapa, terus sebelum nanti gimana sih? Pokoknya gitu Pak, diukur dulu. Jadi biar dia saat udah dibuka, dibersihin tuh kita nggak ngukur-ngukur lagi, langsung dipasang. Tapi nggak tahu juga sih Pak.
Oke, kalau Selin, kenapa jawabannya A? Kalau menurut saya, habis dibuka, kalau mengukur dan menggambar pola stoma itu sebelum di saat proses menyiapkan alat. Kalau mengobservasi stoma dan kulit sekitarnya itu dilakukan sebelum membersihkan kulit, karena biar kita melihat dulu keadaan kulit stomanya itu, karena kan bisa menggunakan air hangat ataupun NaCl. Bisa terjadi kemerahan karena reaksi terkena air panas, air hangat gitu Pak. Makanya harus diobservasi terlebih dahulu gitu Pak. Oke. Jadi kalau ada soal-soal apa langkah selanjutnya? Apa langkah selanjutnya? Berarti tinggal kita baca aja yang kalimat terakhirnya, ya. Kan kalau di sini kalimat terakhirnya adalah sudah membuka kantong stoma, ya. Begitu kantong stoma dibuka, apa langkah selanjutnya yang harus kita lakukan? Tentu kita membersihkannya dulu, ya. Kan habis dibuka, kita bersihin dulu. Setelah dibersihin, kita baru observasi, ya. Kalau misal kita observasi dulu, baru dibersihkan, berarti observasi kita itu bias. Observasi kita itu kan lukanya masih kotor dan sebagainya, kita observasi. Nggak bisa, harus dibersihkan dulu nih. Baru kita observasi. Ya, setelah diobservasi, baru nih nanti mengukur dan menggambar itu kalau dia sudah bersih, baru diukur. Tinggal nanti ditempel. Bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Lanjut nomor 7, silahkan. Oke, baik. Ini terbagi banget ya jawabannya. Ada yang B, ada yang A, ada yang C. Nah, Listia ada. Listia. Ada, Nggak ada? Pak. Oke. Ada. Kenapa Listia jawabannya B? Kan di sini kan kita akan melakukan uji turunikat ya, Pak. Nah, itu kalau kita bisa tahu hasilnya, kita harus menahan tekanan manset itu, Pak. Oke.
Uji tourniquet itu yang kayak gimana, Listia? Ada yang masih ingat cara melakukan uji tourniquet? Atau nama lainnya Ramplit test ya. Jadi bisa uji tourniquet, uji bendung, atau uji Ramplit test. Tiga-tiganya sama. Ya, untuk menentukan pasiennya kemungkinan kena DBD atau enggak, kena demam berdarah atau enggak. Ya. Oke. Ada yang masih ingat cara untuk Ramplit test atau uji tourniquet atau uji bendung? Iya, Pak. Yang pertama kita ngapain? Gimana, Pak? Proses uji tourniquet, langkah-langkahnya. Ada yang masih ingat? Oke, kalau Izin menjawab, Pak. ya Saya silahkan. dulu sih pernah ngeliat ya, Pak. Itu tapi waktu saya SMK. Jadi tuh mindsetnya ditahan. Jadi kita nggak turunin peak nanometernya tuh kita nggak turunin. Jadi kita tahan sampai 10 menit, nanti timbul bintik-bintik merah di sekitar lengan branchialis ya. Pokoknya di branchialisnya gitu, Pak. Timbul merah-merah, bintik-bintik merah di situ. Gitu, Pak. Yang saya ingat sih. Ditahan. Nanti kalau misalnya udah timbul merahnya, baru kita lepas perlahan-lahan gitu. Baik. Masih pada ingat cara Nancy? Ada yang masih ingat cara Nancy? Melakukan tensi? Arba Intan. Iya, Pak. Saya, Pak. Gimana kalau Kenapa? Nancy? Kalau Nancy gimana? Kalau Nancy kan pasang manset ya, Pak. Pasang manset. Terus habis itu kan udah diukur tuh 3 jari di atas lengan. Terus, pokoknya 3 jari di vena branchialis. Terus habis itu dipasang manset. Terus di apa sih namanya? Dipompa. Peak nanometernya. Ya. Terus habis itu sebelum dipompa ditaruh stetoskop dulu di venanya tuh. Nah, terus itu baru kita pompa sampai 140. Terus ditambahin 20. Terus habis itu kita perlahan-lahan kita turunin untuk menentukan sistolik sama diastoliknya, Pak. Oke. Jadi uji tourniquet itu persis sama kayak kalian melakukan tensi. Ya. Jadi lihat arteri brachialisnya di mana. Ya. Kemudian tadi 3 jari. Kalian lakukan saja tensi. Nah, setelah dapat hasil sistol dan diastolnya, langkah selanjutnya adalah menentukan tekanan tengah sistolik dan diastolik. Ya. Jadi sistolik ditambah diastolik dibagi 2. Ya, kalau pada kasus 110 ditambah 70 dibagi 2. Ya, hasilnya kan berarti 90. Nanti setelah ketemu di tensi nih, terus dicari nilai tengahnya, baru kita pompa lagi sebanyak 90 mmHg. Ya. Jadi jawaban yang tepat untuk kasus ini adalah menentukan tekanan tengah sistolik dan diastolik. Ya, kalau udah ketemu hasil tensinya, maka langkah selanjutnya adalah menambah sistolik dan diastolik dibagi 2. Ya, setelah ketemu hasilnya, baru dipompa lagi sesuai dengan hasil yang tadi kita cari. Kalau pada kasus ini 90 ya. Nanti setelah ditensi sampai 90 mmHg, ditahan sampai 10 menit. 10 sampai 15 menit. Nah, setelah itu kita lepaskan perlahan-lahan, kita cari
ada nggak bintik-bintik merah atau peteki setelah kita tahan 10 menit. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah D, menentukan tekanan tengah sistolik dan diastolik. Oke, belum ada yang benar ya. Nanti ada uji tourniquet, trampoline test, atau uji bendung. Itu sama ya prosedurnya. Oke. Kita lanjut ke nomor 8. Silahkan. Baik, sudah 1 menit, yang menjawab baru 2. Yang lainnya? Kayak yang lainnya belum punya jawaban. Oke, sudah mulai banyak ya. Muhammad Gerald. Kenapa jawabannya D? Gerald, ada? Ya, Pak. Kan ini apa, Pak, neneknya melarang untuk perawat untuk memberitahukan penyakitnya ya, Pak, kepada Ya. anak yang bersangkutan. Itu kerahasiaan, Pak. Oke. Tepat Tepat ya. jadi. Ya. Jadi anaknya masih 9 tahun, belum punya wewenang. Wewenangnya masih ada di wali. Dalam hal ini ada neneknya. Neneknya dilarang memberitahukan. Ya. Untuk kasus-kasus dilema etik ya, prinsip etik mau di anak, di KMB, di Gadar, dimanapun biasanya tetap ada. Yang penting kita memahami apa sih makna dari prinsip etiknya. Ya, untuk jawaban ini benar ya, jawabannya D. Lanjut, silakan nomor 9.
Oke, sudah 1 menit. Balhis jawabannya D. Kenapa bisa dijelaskan, Balhis? Iya Pak, Balkis ya Pak. Mm-mm. Kan karena orang tuanya juga mengatakan tidak sanggup lagi. Jadi ya kita biar nggak ada kesalahan juga. Jadi semisal anaknya dibawa pulang kan takutnya ada apa-apa. Jadi nggak menyalahkan rumah sakit juga Pak. Jadi kita harus bikin pernyataan pulang paksa karena keinginan sendiri. Gitu Pak. Nggak tahu deh. Oke. Kalau Tiara, kenapa jawabannya E? Baik Bapak, di sini saya menjawab karena harus jawabannya itu D Pak, tapi sebelumnya itu harus edukasi dulu Pak bahwa anak ini dia masih butuh perawatan lebih lanjut. Kalau enggak lebih bahaya. Itu maksudnya. Oke. Kalau Ulil, kenapa jawabannya C? Jadi gini Pak, kan tugas kita perawat sebelum meminta keluarga untuk menandatangani surat paksa itu kan kita ngomong dulu ke orang tuanya. Seenggaknya dia bisa cari bantuan dulu ke orang, entah minjam duit gitu ke temannya Pak. Oke. Iya Pak, Baik. seperti itu. Untuk nomor 9, jawaban yang tepat adalah E ya. Menjelaskan pada keluarga bahwa anak harus tetap menjalani perawatan. Kenapa? Gini, kalau pada kasus-kasus yang APS atas permintaan sendiri ya, atau nama lainnya pulang paksa, begitu pasien menyatakan saya mau pulang paksa, secara aturan tidak boleh langsung disodori pernyataan pulang paksa kembali. Ya, baik dan buruknya jika si anak dipulangkan atau pulang paksa. Kalau memang nanti setelah dijelaskan kedua kali keluarga tetap memaksa untuk pulang, maka baru surat pernyataan pulang paksanya suruh ditandatangani. Kenapa jawabannya tidak C? Kita tidak boleh ya. Dulu bantuan tidak bisa. Enforcement. Kita bisa menjelaskan kembali. Ini loh Bu, kalau nanti keputusan tetap ada di remaja, anaknya bisa dilibatkan. Baik, nomor 10 silahkan. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Firda, kenapa jawabannya E? Iya, Pak, karena pada hasil pengkajiannya itu di hasil laboratorium, protein urinnya plus albuminnya 1,9,
Terus anaknya itu tersebut mendapatkan terapi steroid dan diuretik, Pak. Oke. Diuretik obat untuk? Oke. Baik, jawaban yang tepat memang ya, pantau keseimbangan cairan. Kenapa? Kan pada pasien kasusnya sedang kelebihan volume cairan. Ada protein urinnya positif, albuminnya 1,9. Nah, si anak ini dapat diuretik. Jadi harapannya masih hipervolemia atau kelebihan volume cairan, atau justru si diuretiknya itu menyebabkan kekurangan volume cairan atau hipovolemia. Jadi harus dipantau. Ya. Baik, nomor 11 silahkan. Oh iya, silahkan. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya. Tadi kan di hasil ininya respirasinya dia 32 kali per menit ya, Pak. Kenapa nggak fokus di pernafasannya? Oke. Lebih utamakan kelebihan cairannya. Kenapa tidak diprioritaskan pernafasannya? Karena pernafasannya merupakan kompensasi dari kelebihan atau kekurangan volume cairannya. Ya, dia kan volume cairannya sedang tidak seimbang, sehingga bisa menyebabkan pola nafasnya tidak seimbang, ya, atau terganggu. Ya, bukan sebaliknya. Pola nafasnya terganggu sehingga dia kelebihan volume cairan, bukan. Ya, karena kan di kasus ini adalah dia sindrom nefrotik. Ya, berarti cairannya yang sedang terganggu. Ya, begitu. Oke, iya baik. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kalau setiap intervensi sebenarnya kita bisa flashback kira-kira masalah utama di kasus ini apa. Berarti intervensi utama ya yang berkaitan dengan masalah utamanya. Ya benar, kasus ini sedang mengalami pola nafas tidak efektif, tapi kan pola nafas tidak efektifnya pada kasus ini disebabkan oleh cairannya yang terganggu. Gitu ya. Lanjut, nomor 11, silahkan. Sure.
Oke, yang menjawab baru 6 orang. Estiani kenapa menjawab? Jawab C, Pak. Iya. Karena kan di sini si pasiennya itu sakit pada telinga dan ada cairan yang keluar udah selama 3 hari. Terus ada nyeri juga. Terus ada tampak nanah keluar. Nah, biasanya itu nggak boleh didiemin, harus dirujuk ke spesialis biar ditanganin kayak misalkan disedot nanahnya atau dikeluarin gitu, Pak. Oke. Kalau untuk MTBS, mau tidak mau harus terbiasa buka MTBS-nya ya. Kalau saran saya, mohon maaf, tinggalkan aja soal MTBS ya. Kalau yang terlalu susah, ya karena MTBS nggak bisa diterka, mau tidak mau harus melihat gitu. Ya kalau yang sudah terbiasa pakai MTBS gampang, karena sudah terbiasa. Nah untuk kasus nomor 11 ini sesuai dengan panduan MTBS yang lama ya, yang terbaru saya juga belum sempat lihat. Yang tepat adalah A, mengeringkan telinga dengan bahan penyerap. Ya, sebenarnya ini pun bisa dirasionalkan. Ya, kan walaupun mau dirujuk pasiennya ke polispesialis, nggak mungkin dibiarkan begitu saja kan. Pasti harus ada pertolongan pertamanya dulu. Ini anak udah bernanah selama 3 hari juga, ya nanahnya masih keluar. Otomatis kita keringkan dulu pakai bahan penyerap yang menyerap si nanahnya. Ya, kalau di MTBS belum dirujuk ke poli kalau ada infeksi akut. Ya, tapi kita berikan antibiotik sesuai tabel yang ada di MTBS sama paracetamol. Ya, baru kunjungan 5 hari berikutnya. Itu kalau sesuai tabel MTBS yang lama ya. Yang baru silahkan nanti dilihat ya, tapi saya pikir soal UKOM belum pakai MTBS yang baru. Ya, karena baru launching kan. Oke, kalau MTBS saya juga nggak bisa ngasih tips, mau tidak mau harus baca. Sering-sering ya. Oke, nomor 12 silahkan. Oke, jawabannya serempak B. Oke, untuk kasus imunisasi, mahasiswa wajib hafal imunisasi dasar lengkap ya. Coba kita recall kembali. 0 bulan itu anak dapat imunisasi apa? 0 bulan atau BCG dan polio. Oke, HB0 ya. Atau BCG polio juga boleh diberikan pada 0 bulan atau 1 bulan. Ya, 0 sampai 1 bulan boleh BCG sama polio pertama. Kalau HB0 itu 0 sampai 7 hari. Ya. Kemudian usia 2 bulan. DPT HB1 sama DPT 1 polio 2, Pak. polio juga kayaknya, Pak.
Baik. Jadi yang sebenarnya perlu dihafalkan itu usia 1 bulan atau 0 sampai 1 bulan. 0 sampai 0 bulan itu kan HB0, kemudian 1 bulan itu BCG sama polio pertama ya. Selanjutnya itu tinggal mengikuti. Kan tadi 1 bulan polio pertama, berarti 2 bulan polio kedua selalu dibarengi atau didampingi oleh DPT-HB/HIV. Berarti DPT-HB/HIV-nya yang pertama. Usia 3 bulan ya udah berarti polio ketiga, DPT-HB/HIV-nya yang kedua. 4 bulan berarti DPT-HB/HIV yang ketiga sama polio terakhir atau keempat. Nah, nanti ada tambahan lagi. Di usia 4 bulan ini biasanya dapat penguat, yaitu IPV, injeksi polio vaksin. Kan sudah 4 nih secara oral, biasanya dikasih semacam booster atau penguat berupa injeksi. Ya, nanti di terakhir itu campak usia 9 bulan. Ya, ini mau tidak mau harus dihafalkan mahasiswa. Ya. Nanti kalau ditanya booster itu ada yang wajib juga, yaitu booster DPT-HB/HIV lanjutan sama campak lanjutan. Itu usia saat anak 18 bulan. Ya. Jadi cukup ngafalin itu. Yang imunisasi dasar lengkap sampai usia 9 bulan sama boosternya. Ya, yang 18 bulan ada DPT-HB/HIV sama campak. Itu mau tidak mau harus dihafalkan. Soal imunisasi biasanya pasti keluar kan ya. Oke, jawabannya tepat untuk nomor 12. Nomor 13 silahkan. Oke, baik. Sudah 5 orang, tapi waktunya sudah habis ya. Saya penasaran sama Andi Nur Indah. Andi ini dari Makassar ya? Bukan. Andi Nur Indah ada? Tidak ada? Andi Nur Indah? Oke, nggak ada ya. Hana, ada? Ada, Pak. Oke, kenapa jawabannya A? Karena usia gestasinya 35 minggu prematur, kemudian berat badannya kurang dari 2.500. Jadi bayinya dikasih metode kangguru. Oke, siap. Jawabannya tepat ya. Metode kangguru karena untuk menaikkan berat badan. Bayinya adalah berat badan lahir rendah ya, BBLR. Oke. Nanti mahasiswa jangan keliru, kalau disebut prematur itu dilihat dari usia gestasi ya. Usia gestasinya kurang dari 38 minggu, ya berarti dia prematur. Tapi kalau BB-nya kurang dari 2.500, berarti dia BBLR. Ya. Ada 2 indikasi yang berbeda. Oke, ini juga soalnya mudah. Lanjut nomor 14, silahkan.
Oke, waktunya udah 1 menit. Geraldi aja yang jawab. Yang lainnya? Oke, nggak ada? Gimana kriteria hasil, Pak? Oke, kriteria hasil atau kriteria evaluasinya jelas ya. Kalau Mas Bang ya. Lanjut ke nomor 15. Oke, sudah 1 menit. Silakan jawabannya. Kayaknya Mas Geraldi aja nih yang masih on. Yang lainnya? Kayak Ulil juga masih on. Arba. Oke, Ernidia. Silahkan. Kenapa jawabannya D? Izin menjawab, Bapak. Di hasil pengkajian tertera si anak kan merasa takut untuk di kemoterapi. Terus tidak mau didekati perawat. Terus ada keterangan memeluk erat ibunya. Terus intervensi pelaksanaan yang tepat berarti melibatkan keluarga untuk pemberian kemoterapi agar si anak mau diberikan kemoterapi, Pak. Oke, jawabannya tepat ya. Nah, tadi ada yang menjawab E. Kenapa tidak tepat E? Karena beberapa obat kemoterapi itu tidak bisa ditunda. Ya, harus sesuai jam pemberiannya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, melibatkan keluarga untuk pemberian kemoterapi. Baik, nomor 16, silakan. Oke, sudah 1 menit. Yang menjawab baru 1. Yang lainnya,
Jawabannya? Oke. Hilda, kenapa jawabannya A? Ismi B. Ismi deh kayaknya belum disebut ya. Kenapa jawabannya B, Ismi? Ya Pak, karena maaf ya Pak kalau salah. Karena warna kulit tubuh dan ekstremitas kemerahan itu nilainya di sini 2. Itu terus kemudian denyut jantungnya kan 92 kali per menit, di mana nilai didapatkan nilai 1. Nilai 1 itu kurang dari 100 kali per menit. Itu sudah 3 tuh Pak. Kemudian mukanya menyeringis. Mungkin menyeringis kali ya Pak. Ini menyeringai. 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 Menyeringai itu kayak apa? Senyum tapi nggak ikhlas gitu. Oh. Itu menyeringai ya. Tapi Ismi hitungnya 1. Tapi Ismi hitungnya 1. Jadinya tadi berapa? 4. Dan kalkulasinya mana tadi? Oh, tangan. Oh, menangis lemah. Menangis lemah ini 1,6. Kalau Apgar score itu kan sebenarnya cuma singkat. Apanya Pak? Apa? Appearance. Bisa bahasa Inggris, warna kulit. Ada 0, 1, 2. Kalau dia bagus, kalau dia sedang-sedang Merahan. 2. Oke, 2. Kita udah dapat 2 nih. Kemudian P. Apa singkatan untuk P? Pulse. Nah, pulse. Yaitu nadinya. Nadinya berapa? 92. Berarti nilainya? 1. Di bawah 100. 1 ya, karena di bawah 100. Kemudian APG. G untuk? Grimace atau respon refleks. Oke, grimace ya. Dia nilainya? Nilainya. Kalau Ismi sih tadi 1, Pak. Oke, 1 ya, karena dia fleksi. Ya. Kalau 2 kan dia aktif. Ya. Berarti udah 4. Kemudian E-nya lagi. A maksudnya. A-nya lagi. Apgar. A yang kedua apa? Activity atau tonus otot. Tonus otot hampir sama dengan grimace ya. Di sini dia fleksi juga ya. Jadi nilainya 1 juga. Berarti udah dapat 5. Sekarang R yang terakhir. Respiration. Oke, respiration. Respiration-nya? Menangis lemah. Berarti nilainya 1 ya. 5 tambah 1, 6. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Ya, untuk Apgar score sebenarnya gampang ya. Tinggal memang in English gitu. Ya, A-nya aktivitas, P-nya pulse, G-nya grimace, A-nya lagi adalah appearance, R-nya adalah respiration. Ya, kalau bagus banget dia nilainya 2, kalau sedang-sedang dia nilainya 1, kalau buruk dia nilainya 0. Ya. Oke, nomor 17 silakan.
Oke, tepat 1 menit. Andi Nur Indah, silahkan kenapa jawabannya A? Andi? Sambil kerja kayaknya Pak, Kak Andi. Oh, oke. Ini orang Makassar ya, Mbak Andi nih? Iya Pak, dia orang Makassar. Iya, soalnya kalau nggak salah Andi itu nama bangsawan atau apa gitu ya. Oke, silahkan Nisa Sania. Kenapa jawabannya A? Karena kan alatnya udah didekatkan tuh Pak, udah cuci tangan juga, terus udah pakai sarung tangan, terus kepalanya juga udah diposisikan ekstensi. Kemudian selanjutnya membersihkan hidung, terus mengukur selangnya. Terus habis itu memberikan jeli ke selangnya, terus memasukkan selang NGT. Terus minta untuk menelan. Tepat ya, jawabannya membersihkan hidung. Oke, soal terakhir silahkan. Oke, sudah 1 menit. Oke, Selin, kenapa jawabannya A? Karena itu kan antibiotiknya 1 gram dibagi di 4 cc, jadi 1000 mg dibagi 4 cc. Jadi 1 cc-nya itu 250 mg. Nah, dia dibutuhkannya 125 mg, jadi setengah dibagi 2. Jadi setengah cc, 125 mg. Oke, tepat ya Selin ya. Bagi teman-teman yang susah merasionalkan, kalau Selin kan pakai rasionalitas. Ingat aja rumusnya ya. Dosisnya berapa dibagi sediaannya berapa dikali volumenya atau pengencernya berapa ya. Jadi 125 dibagi 1000 dikali 4. Hasilnya setengah 0,5 ya. Kenapa? Karena di UKOM itu disediakan kalkulator kan. Ya, jadi kalau misal susah untuk pakai rasionalitas perbandingan, boleh hafalkan rumusnya. Oke, jawabannya tepat 0,5 cc. Baik, sudah selesai 18 soal kita bahas. Saya serahkan kembali ke Nursery. Oke. Baik, terima kasih Nurse Asman, kurang lebih 90 menit sudah berdiskusi. Masih ada yang penasaran nggak nih mau bertanya terkait perawatan anak atau mungkin tips-tips untuk mengerjain soal perawatan anak atau mungkin sudah dapat gambaran terkait soal-soal UKOM anak ini. Gimana? Monggo teman-teman. Ada, saya buka 1 sampai 2 pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi lebih lanjut. Bapak izin bertanya. Silakan. Oke, silakan. Biasanya kalau di soal UKOM itu keperawatan anak nanti yang sering munculnya itu jenis soal yang kayak tadi apa lebih dominan kayak diagnosa apa gitu-gitu ya Pak? Oke. Sebenarnya bukan cuma di anak ya. Konsep dasar itu pasti punya ini enggak? Kisi-kisi untuk soal D3. Biasanya ada tuh. Ya. Apa yang paling banyak? Apakah yang tadi keperawatan dan sebagainya? Konsep dasar tetap harus dikuasai ya di anak. Kayak misal imunisasi. Itu kan ngafalin, nggak gampang lah.
hitung-hitungan, kalau memang sukar dihitung-hitungan ya udah lewatin aja ya. Soalnya nggak bisa diprediksi kan, soal Ukomnas itu di review ya. Jadi sebenarnya sudah diujikan terlebih dahulu sebelum dikerjakan oleh para mahasiswa. Ya ini sudah layak atau belum. Tuh. Apa yang sering muncul sejauh saya ngawasi biasanya imunisasi, konsep-konsep dasar pada anak, kayak misal hospitalisasi tadi, itu konsep dasar yang benar-benar mencerminkan anaknya. Kalau misal diagnosis, kemudian langkah, yang proses asuhan keperawatan ya dari mulai pengkajian, mendiagnosis, kemudian mengintervensi, mengimplementasi, mengevaluasi. Sebenarnya nggak usah lihat ini anak, ini KMB, ini mater, asal kalian paham menggunakan SDKI, SLKI sama Psiki, kasus apapun pasti bisa dijawab kok. Ya, kalau anak kuasai konsep dasarnya yang tidak ditemukan di peminatan lain, gitu. Jadi nggak bisa diprediksi ya. Pak, ya baik Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada lagi, satu lagi. Masih ada waktu nih. Bapak Ismi izin bertanya. Oke, Silahkan Ismi. Ya, Bapak, untuk keperawatan anak itu nanti kemungkinan akan muncul kayak luka bakar nggak ya, Pak? Soalnya tadi kayaknya Ismi lihat belum ada contoh soal itu. Oke. Luka Apakah bakar presentasinya itu berbeda dengan pasien dewasa atau tidak gitu, Pak? Terima iya, kasih. berbeda. Nah, kemarin ada di kan kalau misal sebenarnya kalau pengawas kan nggak boleh ngelihat ya. Cuma kadang-kadang kalau misalnya lagi gangguan, otomatis kan kita ngelihat komputer mahasiswa kan. Nah, kemarin ada kok soal si luka bakar. Ya. Kemudian tadi pertanyaannya apakah berbeda? Iya, berbeda. Ya. Tapi masih tetap pakai rule of 9. Nah, berbedanya di mana di sini? Nanti boleh di-searching ya. Yang membedakan adalah di kaki ya. Jadi kaki kanan dia nilainya 13,5, kaki kiri nilainya 13,5. Ya. Kemudian kepalanya dia nilainya 18. Ya. Sisanya sama dengan dewasa. Kalau dewasa kan kepalanya yang 9, kalau anak kepalanya 18. Ya. Kemudian kalau misal kaki di dewasa itu 18 ya. Kanan 18, kiri 18. Tapi kalau pada anak kakinya jadi lebih kecil yaitu 13,5. Kemudian kaki kanannya 13,5. Sisanya sama saja dengan dewasa. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, cukup ya. Sudah 20.30, sudah 90. Iya, 90 menit pertemuan kita malam hari ini. Kalau misal nanti ada pertanyaan, nanti silahkan tulis di grup ya, nanti di list pertanyaannya, nanti saya share ke mana ya? Saya share ke Nurse Jasman untuk dijawab ya, nanti di list aja, nanti saya teruskan ke Nurse Jasman untuk langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, cukup untuk pertemuan kita malam ini. Terima kasih banyak Nurse Jasman atas waktu dan sharingnya malam ini. Untuk teman-teman yang lain peserta mentoring uji kompetensi, besok kita ketemu sesuai jadwal belajar terkait KMB. Ya, ini sama pentingnya, tapi memang jumlah soal nanti KMB akan lebih banyak, itu sudah pasti. Soal mana yang keluar itu juga belum tahu. Hanya pastikan besok teman-teman bisa hadir dan fokus. Hari ini saya lihat ada beberapa yang sambil kerja, ada mungkin yang sambil revisi. Ayolah, seperti yang penyampaian pertama itu, pada saat masuk persiapan mentoring, fokus, kosongkan gelas semua, biar semua ilmunya masuk. Nanti setelah itu silahkan revisi lagi, silahkan lanjutkan kerjaan-kerjaan teman-teman yang lain. Itu ya, sayang banget kalau misalnya dilewatkan, sayang banget kalau teman-teman terlewat materi-materi yang disampaikan oleh para mentor.
Karena beda dengerin langsung kayak gini sama dengerin rekaman. Kalau rekaman banyak distraksinya. Itu sudah paten tuh, saya juga merasakan. Nah, oke ya, mungkin itu yang bisa disampaikan malam ini. Terima kasih Mas Dasman, semangat teman-teman untuk belajar. Kita bertemu besok, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya saya kirim link. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.